Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua. Kali ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman atau tutorial bagaimana cara kita merakit sebuah komputer khusus untuk para pemula dari nol, step by step sampai bisa menyala, atau istilahnya booting masuk ke dalam sebuah BIOS ataupun Windows secara detail dan lengkap. Di sini saya juga akan menjelaskan hardware ataupun alat-alat apa saja yang kita butuhkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya, karena saya yakin sebuah kebaikan akan kembali kepada Anda. Ikuti terus channel saya, dan salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut tutorial kali ini, cara merakit sebuah komputer dari awal sampai dengan masuk ke sebuah BIOS ataupun Windows. Dan alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama kita persiapkan adalah tray ataupun epeng plus dan minus. Kemudian di sini kita juga membutuhkan baut untuk motherboard. Kemudian kita juga butuhkan di sini adalah baut untuk hard disk dan baut power supply. Ini baut power supply biasanya jumlahnya hanya 4. Kemudian hardware apa saja yang kita perlukan teman-teman? Di sini kita sudah persiapkan. Kebetulan saya menggunakan motherboard tipe socket LGA 775 DDR2. Biasanya teman-teman kalau membeli sebuah motherboard baik itu second ataupun baru sudah include dengan back panelnya. Kemudian kita juga membutuhkan prosesor. Prosesor ini juga spesifikasinya juga harus menyesuaikan motherboard. Saya menggunakan prosesor Core 2 Duo socket LGA 775. Dan di sini ada heatsink atau fan pendingin prosesor. Heatsink atau fan pendingin prosesor ini ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis model kancing seperti ini, dan yang kedua adalah jenis model baut ini seperti ini. Namun semuanya sama dan fungsinya juga sama. Dan kita juga membutuhkan pasta. Ini pasta ini fungsinya untuk pendingin prosesor dari heatsink ke prosesor. Kemudian kita juga butuhkan RAM. RAM ini juga kita harus menyesuaikan dengan spesifikasi motherboard. Kebetulan saya menggunakan RAM DDR2 dengan kapasitas 2 GB. Kemudian kita juga membutuhkan hardware hard disk untuk penyimpanan data atau Windows. Di sini saya menggunakan hard disk SATA dengan kapasitas 320 GB. Dan yang tidak kalah penting di sini saya menggunakan atau membutuhkan power supply atau PSU. Ini saya menggunakan power supply dan casing jenis ATX desktop. Oh ya, maaf teman-teman, ada yang kelupaan ya tadi persiapannya. Ini yang terakhir kabel hard disk ya. Kabel hard disk ini ada, biasanya ada yang merah, ada yang hitam. Ini jenisnya kabel hard disk SATA ya. Baik teman-teman, yang pertama kita pasang prosesor. Di sini sebelum kita pasang kita harus membuka switch di sini. Ini di sini kita tekan ke bawah, kemudian kita geser ke sebelah kanan begini. Terus kita tekan sebelah sini sampai sampai ini terbuka. Selanjutnya kita memasang prosesornya seperti ini. Ini teman-teman harus hati-hati ya, karena ini di bawah prosesor ada pin seperti jarum, dan cukup rentan jangan sampai kena benda tumpul seperti ini ada lubang seperti ini dan lubang seperti ini. Ini kebetulan supaya bisa kancing seperti ini. Selanjutnya kita tutup, kemudian kita kembalikan seperti tadi, kita tekan ke bawah dan kita geser ke kiri. Oke, selanjutnya kita ambil heatsink atau fan prosesor. Nah seperti ini, kita taruh pasta dulu. Pasta ini adalah pasta untuk pendingin prosesor. Kita sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak.
tidak perlu banyak-banyak, sifatnya hanya sebagai pendingin. Di sini kita taruh pasta seperti ini. Selanjutnya kita pasang fan prosesor ke dalam motherboard seperti ini. Jadi ini masuk ke sini, ini ada 4 titik yang perlu, nah seperti ini. Kalau sudah, nah ada masuk begini, ini kita tekan terus. Selanjutnya ini ada 4 titik. Nah terus, jadi jangan dipaksa, harus masuk dulu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita tekan, kalau sudah semuanya sudah masuk, kita tekan di sini sampai bunyi. Nah seperti ini, nah sampai bunyi ceklik. Nah ya, kalau yang belum pas harus dipasin ya teman-teman. Nah, sudah semuanya masuk ini, pokoknya sampai kencang, tidak goyang. Kemudian kita pasang ini soket ini ke sini. Nah selanjutnya teman-teman memasang RAM ataupun memori. Ini harus slotnya harus disesuaikan ya, jangan sampai pendek panjangnya kebalik. Ini ada 2 slot RAM, kebetulan ini kita menggunakan 1 slot RAM DDR2 ya. Masanya seperti ini, kita buka, kemudian kita taruh di sini seperti ini. Kalau sudah sesuai lubangnya, nah jangan sampai kebalik, kita tekan di sini. Nah kemudian di sini juga tekan. Nah sampai ini dua-duanya ngancing seperti ini. Nah sudah selesai pemasangan prosesor dan fan prosesor, berikut pemasangan RAM-nya. Kemudian selanjutnya kita persiapkan untuk pemasangan power supply ke dalam casing. Nah ini kita sudah persiapkan power supply dan casingnya. Kebetulan power supply baik desktop ini ya. Jadi ini cukup mudah pemasangannya. Menyesuaikan lubangnya, ini ada 4 titik baut. Ini sampai terpaut semuanya ya, 4 titik teman-teman ya. Setelah semuanya terpaut 4 titik dan tidak sambung, kemudian kita mulai untuk pemasangan panel dan terpaut. Cara pemasangan panel seperti ini. Oke, jangan kebalik, untuk yang PS2 ataupun kabel di atas, kemudian yang bagian audio itu di bawah seperti ini. Selanjutnya kita mulai pemasangan motherboardnya. Atau sebaiknya sebelum kita pasang panel-panel dan kabel USB dan kabel audionya. Baik teman-teman, kita mulai ke dalam perakitan motherboard ke dalam casing. Ini ada pengenalan untuk kabel-kabel front panel. Yang pertama kabel power SW, kemudian power LED, kemudian kabel reset dan HDD LED. Kemudian di sini juga ada kabel
audio dan kabel USB. Baik teman-teman, selanjutnya kita pasang motherboard ke dalam casing ya, yang sudah kita persiapkan. Sebaiknya kita pasang dulu untuk kabel front panelnya supaya tidak terjadi kesulitan nanti kalau sudah di dalam, kemungkinan agak gelap dan tempatnya lebih sempit. Ini kabel power SW, kabel reset ada di sini. Jangan kebalik ya, kebalik sebenarnya nggak masalah sih, cuman sebaiknya nanti lampunya tidak nyala lampu panelnya. Ini kabel reset, reset di sini, kemudian ini kabel power SW, ini posisi sebelah kiri ya, ini kabel power SW. Kemudian di sini ada HD LED, ini di sini HD LED, di sini power LED ya, kabel power LED ini posisi min di sebelah kiri ya. Nah, dan kita pasang juga kabel USB. Kalau di sini kita hanya satu kabel USB. Oke, selanjutnya pemasangan kabel USB dan kabel audio ya. Ini kabel USB kalau ada dua bisa kabel USB 1, USB 2, tapi kalau hanya satu ini bisa dimasukkan ke kabel USB 1 ya. Kemudian di kabel audio ini ada slot audionya, lalu kita masukkan di sini. Oke, sudah, tinggal memasang ke casing. Seperti ini. Kemudian kita baut posisi motherboardnya. Biasanya baut ini ada 1, 2, 3, ada 5 atau 6 ya, misalnya. Menyesuaikan masing-masing motherboard. Oke, sudah. 2, 3, 4, kemudian tinggal memasang kabel PSU ini untuk power ya. Ini ada di sini kebetulan. Ada yang di sini, ada yang di sini ya. Jadi nggak mesti menyesuaikan motherboardnya. Kemudian di sini, satu lagi di sebelah sini. Oke, ini ya, baru kita masang harddisk. Kita masang harddisk ini seperti ini, bisa di sini atau bisa di sini. Ini aja harddisk. Dan kita baut. Baru kita masang kabel SATA atau kabel harddisk ini ya. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini.
Dan jangan lupa kabel power hard disk dimasukkan juga di sebelah sini. Ini yang bagian min di sebelah kiri ya, di sebelah atas. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita rapikan kabel-kabel ini ya. Oke, kabel-kabel sudah kita rapikan menggunakan kabel seperti ini, kabel fleksibel yang biasa untuk mengikat kabel, atau bisa menggunakan kabel T, sehingga ini tidak menyentuh ke fan prosesor atau ke motherboard. Nah, nanti pengembangannya teman-teman juga bisa, ini kabel bisa lewat belakang. Yang penting ini tutorialnya sementara sampai dengan nyala. Oke, berikutnya kita coba langsung masuk ke dalam BIOS, atau kita nyalakan dengan kita membutuhkan monitor, keyboard, dan mouse serta kabel VGA yang terhubung dari monitor ke CPU.